Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Lilis dan juga Mbak Via yang telah setuju untuk menjadi narasumber dalam wawancara kali ini. Saya Aulia Iksan ingin menanyakan mengenai kesehatan anak kos. Pertanyaan pertama, gimana sih cara makan anak-anak kos itu? Boleh Mbak Lilis? Maaf, pertanyaannya gimana ya? Maksudnya itu Cara cara makan makannya kayak itu gimana maksudnya? lebih sering masak di rumah atau jajan di luar atau langsung pergi ke tokonya langsung atau delivery mungkin? Oh, oke. Jadi, kebetulan saya tinggal sama mbak saya dan mbak saya hobinya masak. Nah, karena intinya sebelum pandemi atau setelah pandemi kami tuh tetap masak. Nggak pernah beli di luar sih. Pernah sih, cuman kayak dihitung-hitung lah gitu. Di tempatnya tuh kayak bersih nggak? Kita kan nggak asal beli kan. Kemudian kalau sekarang ini mbak saya lebih suka masak sih, jarang beli makanan di luar sih, gitu. Kalau Mbak Via sendiri bagaimana? Sebelum pandemi sama pandemi ya tetap beli keluar. Terus misal kalau lagi malas keluar gitu ya delivery. Tapi juga nggak sering banget kalau delivery, seringnya juga keluar gitu. Kalau Jarang banget masak di kos. kalau untuk memastikan bahwa makanan itu sehat itu sendiri gimana? Misalnya delivery kan tokonya kurang, kita kan kurang tahu tokonya itu gimana kan ya. Cara mastiinnya itu gimana nih? Boleh Mbak Via? Kalau pas keluar gitu ya dilihat dari tempatnya bersih apa enggak. Kalau delivery kan juga dilihat dari ratingnya Oh, gitu. iya. Kalau Mbak Lili sendiri, misalkan kan tadi Mbaknya hobi masak, itu kalau misalnya pilih buah-buahannya atau sayur-sayurannya itu untuk memastikannya itu gimana? Kalian sering beli di supermarket atau pasar biasa? Hmm, tergantung sih, kalau misalkan punya duit ya belinya di supermarket, kalau misalkan udah bulan-bulan tua gitu, belinya di ini, di pasar, pasar umum gitu. Cuman kan kalau misalkan beli gitu kan harus dipilah-pilah juga kan, nggak asal beli aja. Jadi tuh dilihat juga dari tempatnya, terus orang yang punya tuh dia kayak gimana, maksudnya dalam konteks dia tuh bersih nggak tangannya gitu kan. Terus tempat jualan itu bersih nggak, terus sayurnya dicek lagi gitu, ada apa gitu. Biasanya kan kalau kita beli di pasar umum gitu kan, di sayur itu kan sering ada apa ya, kayak hal-hal aneh gitulah pokoknya, kayak macam debu macam-macam gitu kan, soalnya kan di jalan gitu kan tempatnya. Terus kan kadang sayurnya tuh dipilah lagi gitu kan, bukan sayur aja sih, buah juga dia kayak dipilah sayurnya tuh busuk apa enggak gitu. Untuk Mbak Via dan Mbak Lilis nih, perbedaan yang paling dirasakan sebelum dan sesudah pandemi itu apa aja sih? Misalnya jam boleh keluar atau enggak, atau ya pokoknya pola hidupnya berubah gitulah setelah pandemi. Kira-kira apa aja? Boleh Mbak Lilis? Kalau sebelum pandemi itu ya apa ya, kan kita sering keluar kan, tapi karena udah pandemi gini ya jarang keluar otomatis. Terus juga untuk apa, hal yang paling dirasakan juga kan kayak apa ya, bentar, ini untuk bagian makanan juga atau Ya pengalaman semuanya, pribadi nih? pengalaman Atau aja lah. pendapat? Boleh-boleh, Oke, pengalaman, pendapat boleh. oke. Jadi, kalau sebelum pandemi itu kan sering keluar. Tapi karena udah pandemi gini kan keluar sih, tapi dibatasi keluarnya. Jadi keluarnya penting-penting aja. Kalau nggak penting, di kos aja. Terus kemudian sekarang ini kayak apa ya, untuk pola tidur saya juga kurang teratur. Dulu kan sebelum pandemi teratur banget kan, soalnya kan harus kelas pagi, harus ke kampus kan, kayak punya tata kegiatan sendiri lah. Tapi sekarang kan karena udah pandemi, mau kita kelas mandi nggak mandi kan, ya mana siapa yang tahu kan, kita sendiri aja yang tahu. Jadi tuh kayak soalnya berantakan, tidurnya juga berantakan, soalnya mikirnya ah paling besok kelas online juga gitu, jadi santai aja gitu. Kayak itu sih cuman dampaknya sih, yang paling kerasa sih. Kalau Mbak Via gini sendiri gimana?
Iya sama sih kayak Mbak Lilis. Jadi keluarnya maksudnya masih bebas, nggak ada jamnya gitu. Tapi ya diusahakan keluarnya juga yang penting-penting aja gitu. Kalau yang nggak penting ya nggak usah keluar. Jadi di kos terus aja gitu. Misal kalau kerja ya kerja gitu langsung pulang gitu. Kalau nggak ada yang mepet banget ya nggak usah mampir-mampir gitu kan, nggak tahu ya di jalan kayak gimana. Takutnya kan di jalan tuh biasa, tapi nanti kalau pas di kos kan takutnya ya bawa apa gitu. Semangat ya. Tetap prokes banget sih. Kalau untuk prokes sendiri, ada kesulitan nggak sih untuk melaksanakan prokes kesehatan? Misalnya kan harus ada masker, terus hand sanitizer, terus baru-baru ini juga katanya ada harus vaksin gitu kan. Kesulitan yang paling kalian rasakan tuh apa? Boleh Mbak Fia? Yang paling dirasakan ya masker sih. Tiap hari kan harus maskeran terus. Kadang juga di kos tuh ya misal ada yang habis pergian gitu kan juga pakai masker gitu. Jadi lebih aware. Terus kalau masalah vaksin, saya sendiri belum dapat vaksin dan mungkin nanti bakal ikut vaksin juga. Terus kalau hand sanitizer tuh mesti selalu harus ada di tas, nggak boleh lupa. Seperti itu sih kurang lebih. Kesulitannya cuma itu ya Mbak? Nggak ada. Iya, mungkin ya. Iya sih. Iya, terima kasih Mbak Fia. Sekarang coba Mbak Lilis, gimana pendapatnya? Saya kurang lebih setuju juga sama Mbak Pia. Soalnya kan sekarang ini kalau kita keluar kan ya harus pakai masker terus kan. Dulu kan kalau sebelum pandemi kita mau pakai masker nggak pakai masker kan ya terserah kita kan nggak ada kayak kita nggak punya rasa tanggung jawab sendiri. Tapi karena sekarang udah pandemi, kita punya rasa tanggung jawab sendiri juga bukan hanya buat diri kita sendiri tapi buat orang-orang sekitar kan, orang-orang terdekat juga. Terus juga bikin hand sanitizer itu kan dananya pakai uang pribadi, nggak dikasih dari kos kan. Jadi tuh kayak rasa kurang aja duitnya gitu. Itu sih yang paling kendala banget. Kalau untuk menjalani prokes sih sebenarnya nggak ngerasa terkendala, soalnya itu kan penting juga kan, itu kan bermanfaat juga untuk kita sendiri kan. Intinya balik lagi ke kita sendiri aja sih. Kita sendiri aja sih. Berarti Mbak Lilis ini udah vaksin ya? Oh, belum. Ini kan rencananya mau vaksin. Cuman karena belum ada, emang sih udah ada, cuman yang gratis itu udah habis, keburu gitu loh. Jadi nggak kedapatan terus, nggak pernah kebagian setiap mau vaksin gitu. Misalkan nih, ada tetangga atau orang di sekitar yang mungkin tempat tinggalnya dekat atau penghuni kosan yang lain gitu, terkena COVID-19, sikap yang kalian lakukan itu gimana? Kalau Mbak Lili sendiri? Kalau terkena COVID, ya pastinya saya jaga jarak dong. Itu yang paling penting kan. Terus juga kalau misalkan ngobrol ya dipilah-pilah gitu. Maksudnya kayak nggak deket-deket gitu kan. Intinya jaga jarak lah. Terus juga pakai masker kan. Ya intinya kalau misalkan ada yang terkena COVID gitu, usahakan jangan kita kucilkan gitu loh. Soalnya kita tuh nggak tahu posisi mereka tuh kayak gimana. Apalagi orang COVID, maksudnya orang yang terkena COVID gitu kan pasti perlu dukungan kan dari orang-orang sekitar. Kalau misalkan kita kucilkan mereka, ya pasti mereka stres kan. Jadi overthinking nanti yang ada ke sana gitu. Paham kan maksudnya ke sana? Iya, tahu. Intinya kayak gitu sih. Yang penting kita kasih respon-respon positif aja buat mereka gitu, supaya mereka tuh semangat gitu loh buat sembuh. Jangan dikucilin atau apa gitu. Tapi kalau misalkan mau berinteraksi sama mereka, usahakan tetap menjalani prokes. Ya. Gitu. Terima kasih Mbak Lilis. Untuk Mbak Fia sendiri bagaimana? Ya kurang lebih sama sih kayak Mbak Lilis. Misal ada yang tetangga di sekitar kos ada yang kena ya sebisa mungkin kan jaga jarak. Terus ya pastinya kan yang kena kan juga nggak mungkin kan keluar rumah, palingan keluar rumah juga berjemur itu kan langsung masuk ke dalam gitu. Jadi ya
jaga jarak, terus pakai masker terus kalau mau interaksi. Terus ya misal kalau kita ada uang lebih gitu ya dibeliin makanan atau apa gitu biar ngebantu mereka gitu, beliin vitamin atau apa gitu, kasih semangat itu sih. Dan jangan langsung dijudge gitu, kayak yang dibilang Mbak Lilis tadi, jangan dikucilin Ya, kayak gitu. terima kasih Mbak Lilis, Mbak Via. Sebenarnya ada pertanyaan tambahan dari saya. Kalian ada olahraga tertentu nggak sih buat sehat gitu selama pandemi ini? Mbak Via? Ada sih, kalau biasanya juga berjemur, kalau nggak gitu ya lari-lari, jogging, atau enggak ya olahraga sendiri di rumah, ngikutin ya buka YouTube gitu, terus ikut-ikut gitu. Kayak senam gitu ya Mbak? Iya, senam, workout kayak gitu. Yang penting kan keluar keringatnya. Kalau di rumah terus kan ya, terus nggak ngapa-ngapain kan ya, kayak nggak ada pembakaran gitu, ya nggak sih? Iya, benar. Oke, sekarang Mbak Lilis, gimana Mbak Lilis? Kalau saya sih, saya setuju sama Mbak Via. Saya kan kalau sekarang sih lebih ke jemuran aja sih. Terus juga kadang kalau misalkan kalau misalkan sempat gitu jalan dulu misalkan 20 menit lah kurang lebih gitu. Habis itu masuk ke kos. Intinya harus pembakaran dulu, jangan di kos terus baring atau apa gitu, nanti yang bawaannya nggak sehat. Jadi itu usahakan. Ya, terima kasih pada Mbak Lilis, Mbak Via telah menyediakan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya atas segala kendala yang terjadi. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.